Nah, dulur, pada kesempatan episode yang pertama ini kita akan mengupas tuntas tentang kisah perjalanan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang praktisi di sosial masyarakat dan seorang entrepreneur yang handal. Penasaran? Langsung kita gabung ke beliau. Kita sapa yuk. Halo, saya Eko, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat, dulur, sehat. Alhamdulillah, karena memang di era pandemi seperti ini sehat nomor satu. Siap. Dan terima kasih Pak Nuwun jenengan sudah bisa bergabung di channel kita di Rawit Ruang Wong Alit. Sama-sama. Terus saya beruntung karena beliau luar biasa. Wah, kita semua luar biasa kok, dulur. SDM yang luar biasa. Kita semua luar biasa, dulur. Oke, saya Eko, ngomong-ngomong, jenengan sehari-hari apa sekarang kesibukannya? Ini kesibukan yang mana dulu? Yang paling hari ini lah, hari ini. Kita bicara dulu masalah entrepreneur kuliner dulu ya, dulur siap, ya. siap. Jadi gini, dulur. Kebetulan alhamdulillah kami diamanai dalam kuliner. Kuliner yang ini dalam brand Ayam Kanton Surabaya. Ayam Kanton Surabaya. Kanton. Ya, Ayam Kanton Surabaya. Sebenarnya Ayam Kanton ini kalau kita dalam segi bisnis kita cenderung di Blue Ocean. Blue Ocean dalam artian kita ini unik dan kita ini pioner dalam kuliner. Ayam Kanton mungkin banyak yang belum ngerti. Jadi ayam kanton ini adalah salah satu hidangan para raja sebenarnya. Luar biasa. Hidangan para raja. Dan sebelumnya memang ayam kanton ini hanya disajikan di hotel-hotel berbintang 5 dan restoran-restoran besar. Maaf. Ini kayaknya lebih menarik, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi ya. Cak Eko ini pikirannya apa ya? Kok bisa membuat terobosan ayam dengan varian baru? Jadi kan apa? Dulu mungkin punya pendidikan khusus tentang koki atau seperti apa Cak Eko? Mau dijelaskan? Biar nggak penasaran saya. Nggih, dulur. Kalau kita flashback dulunya, Iya. saya ini justru lulusan ekonomi, sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Kemudian? Tapi kemudian justru saya ini punya perusahaan tentang IT. Oh. Ya, jadi perjalanan saya ya kata orang air mengalir saja. Itu setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, setelah itu saya sendiri bikin perusahaan IT, membangun satu atap di suatu pemerintahan. Iya. Jadi dari konsultan IT, kita develop satu aplikasi software sampai dengan hardware-nya. Iya. Jadi kita bikin jaringan dan sebagainya. Dan pada suatu saat setelah 10 tahun berjalan mengalir, 10 tahun usaha itu ya. Kebetulan saya sama istri selalu komunikasi. Ya. Bagaimana sih keadaan kita hari ini, kemarin, hari ini dan esok? Ada evaluasi. Ada evaluasi. Dua sama benar. istri. Apakah kita ini bisa lebih baik dan kemarin lebih baik daripada kemarin daripada hari ini? Ternyata setelah dievaluasi ini kita dapat kesimpulan bahwa kita harus hijrah ini. Harus hijrah. Ya, problema kehidupan, baik itu dalam ekonomi, ya itu ternyata kita memandang perlu untuk hijrah. Setelah lewat pertimbangan-pertimbangan yang masa. Pertimbangan masa. Jadi waktu hijrah ini juga kita berdoa, jangan lupa berdoa katanya. Selalu ya. Selalu berdoa. Bagaimana sih kita bisa hidup ini lebih baik daripada kemarin? Itu prinsipnya. Iya, itu prinsipnya. Jadi pada suatu saat mungkin di situ Tuhan membuka peluang. Kadang benar juga apa yang Tuhan firmankan, bahwa aku tidak akan merubah seseorang itu kalau seseorang itu tidak mau merubahnya. Iya, betul. Jadi bayangkan ya, dari perjalanan ekonomi, sarjana ekonomi lari ke IT, sudah melenceng itu. Sudah melenceng. Ini tambah melenceng lagi. Dari kita ke kuliner. IT ke kuliner. Nah, di kuliner ini kebetulan Tuhan memberi kesempatan. Dan kebetulan pasti ada pertimbangan tertentu ketika dari usaha IT kemudian hijrah ke usaha kuliner. Ini pasti ada pertimbangan sesuatu. Sedikit mungkin bocorannya. Ya itu tadi bahwa hari kemarin dan hari sekarang ini kita bukan lebih baik. Tapi mungkin kita semakin terpuruk. Padahal sudah digariskan sama Tuhan bahwa
kita ini sebagai manusia untuk sekedar menjalankan amanah sih. Amanah saja. Amanah saja. Tapi kemudian diputuskan usaha kuliner, itu apa pertimbangannya? Nah, atau ini. ada influence atau apa? Kalau masalah influence, saya rasa itu otomatis influence atas doa Ya. dan apa yang Tuhan berikan peluang kepada kita. Dalam artian waktu itu kebetulan saya sama sekali tidak mengerti kalau mertua saya ya, mertua kita ini ternyata adalah seorang chef, master of chef istilahnya. Tapi waktu itu kita tidak memandang ke situ. Pada suatu saat orang tua ini berbicara kan setelah pensiun, berbicara lagi mau bekerja. Kita saling komunikasi. Bagaimana sih kok mau bekerja lagi dalam kondisi beliau sudah sepuh? Ternyata cuma garis merahnya kejenuhan saja, kejenuhan saja akan rutinitas di rumah lah. Nah, waktu itu kita komunikasi, orang tua ngomong bagaimana kita lihat orang tua ini punya keahlian di kuliner. Situ ya. Ya, keren di kuliner. Tapi waktu itu kita belum tahu sama sekali loh. Kuliner orang tua sebagai chef yang sudah lama puluhan tahun ini kita belum tahu. Dan istri nggak pernah cerita? Nggak pernah. Ya cerita ya, kita waktu itu namanya belum terbuka ya, belum pemikiran semua belum terbuka, mesti apa semua dan petunjuk belum ada. Jadi ya kita ya acuh tak acuh aja. Begitu orang tua ngomong bahwa pada titik jenuh, nah, kita komunikasi nih. Kalau sudah orang tua sepuh begitu, kalau ikut orang, yang pasti ada tekanan. Ada tanggung jawab lebih kan. Sementara orang tua ini sudah keadaannya pemikiran, tenaga kan sudah menurun. Nah, waktu itu saya bersama istri mencoba ini peluang untuk sebagaimana kalau kita yang berbisnis jalanin masalah bisnis kulinernya ini. Jadi waktu itu kita sempat menyewa tempat di salah satu mall. Buka gerai ya? Buka gerai salah satu mall. Buka gerai salah satu mall, terus kita pelajari menunya orang tua ini, ternyata menunya cenderung ke Chinese food. Untuk itulah kita mesti memberi nama, awalnya buka awal itu kita beri nama nasi campur Hong Kong. Nasi campur Hong Kong. Nasi campur Hong Kong. Karena di situ seluruh menu bintang 5 untuk Oriental food namanya ya. Oriental food itu ada di situ. Dari Hokkiannya, Hainannya, Pekingnya, terus ayam kantonnya, terus nanti Sichuan, bahkan Sufisit itu sirip ikan hiu. Ada di situ semua. Waktu itu kita berusaha buka itu pada tahun 2016 awal buka 2016. 2016 buka, di situ dalam perjalanan ternyata respon terus istilahnya hidangan menu ini diterima di masyarakat. Karena jujur aja memang masakan Oriental ini yang kita racik sendiri terus kita buat ini memang masakan bintang 5. Bintang 5. Tapi di situ kita mencoba menjual untuk harga retail lah, harga masyarakat lah. Jadi misalnya salah satu produk menu ini yang harganya di bintang 5 itu 55, 40, kita menjual cuma sekitar 25.000. Mereka sudah bisa menikmati hidangan bintang 5. Tapi dengan rasa dan taste sama. Ya alhamdulillah diterima ya. Kalau enak apa enggak ya, kalau kita ngomong kecap nomor 1 ya pasti kita bilang enak. Tapi ya bukti nyata bahwa itu bagi kita diterima dengan baik. Sampai satu keluarga itu kadang ngomong ke kita setelah makan gitu ya, merasa dia keluarga ini senang. Ya biasa kan kalau keluarga senang makan, mereka datang. Pasti akan kembali. Mereka datang kembali dan mengucapkan terima kasih, itu satu keluarga. Disitulah saya seperti disiram air bah gitu ya. Jadi sekulu saya ini merinding. Ternyata ucapan terima kasih
baiknya orang yang kita layani dengan sepenuh hati, dengan baik. Apalagi mereka merasakan bahwa masakan ini, menu ini diterima dengan seluruh keluarga. Makan kuliner masakan itu bukan sekedar untuk enak dan kenyang. Ya. Tapi bukan itu poinnya. Bukan itu, tapi adalah rasa. Rasa ini macam-macam. Jarene wong Jawa rasa. Mbah Marijan, rasa. Ah, ini rasa ini tanda kutipnya banyak sekali, dulur. Rasa kenyang, rasa tenang nang hati. Nah, itu banyak kali. Secara pelayanan. Oke, menarik Cak Eko. Tadi saya sempat langsung merasakan nikmatnya ayam kanton. Dan saya merasa nyaman karena ternyata ada sertifikasi halalnya. Aman sudah buat kita-kita yang muslim. Tapi Cak Eko, saya dengar-dengar selain rasanya yang nikmat, saya pun sangat menikmati. Siap, Cak. Dan rupanya banyak kawan-kawan yang kalau bahasa Surabaya ini kecilik. Jadi ketika lihat kemasannya ayam kanton itu menarik, bagus, packaging bagus, rasanya nikmat. Orang-orang pikir itu tempatnya akan wah kayak di resto atau di ya gerai yang keren lah. Tapi begitu kawan-kawan ke sana, ternyata luar biasa. Tempatnya di luar perkiraan. Ternyata di sebuah kampung. Ini luar biasa. Tempat di kampung tapi rasanya tetap mewah. Dan ini apa? Kayaknya jenengan berani usaha tempat di kampung tapi bisa mengelabui orang. Apa kayaknya awal jenengan? Jadi gini, memang transformasi bisnis apapun sekarang itu memang udah berubah. Itu ya poinnya ya. Apalagi terlebih lagi pada masa pandemi ini. Jadi ternyata dari transformasi bisnis itu perubahan transformasi teknologi itu merubah seluruh skema dan strategi bisnis. Jadi waktu itu awalnya kita online ya, kebetulan online ya langsung kita sebutkan aja ya apa ya itunya. Jadi awal pertama kali itu adalah GoFood. Jadi kita mencoba di situ itu untuk mendaftar secara online. Karena kita melihat di situ simple sih. Pertama ya, kita sudah nggak dibebankan masalah cost overhead-nya untuk sewa tempat. Kontrakan. Kita sewa ya. Iya. Kita enggak, karena kita berada di situ. Di kampung. Iya. Di kampung, di rumah. Yang notabene sendiri, kenapa orang kecilik? Karena dengan packaging seperti itu, mereka melihat ini beneran ayam kanton dengan packaging seperti yang dicari. Karena mereka lihat sendiri ukurannya cuma ya 3x3 lah. Tempatnya 3x3. Baru sampai sekarang? Sampai sekarang 3x3 lah. 3x3. Jadi kebanyakan dari mereka ya datang, maksudnya juga mau tahu dan makan di sana. Ternyata kita ndak ada tempat untuk makan di tempat, itu ndak ada. Oh, jadi selain banyak yang order secara online, rupanya juga banyak yang makan di tempat. Mau makan di tempat. Oh, mau makan di tempat. Mau makan di tempat. Tapi karena kita memang tempatnya tidak. Iya, cuma online. Oh, memang tidak tidak melayani makan di tempat. Makan di tempat. Mantap. Ini luar biasa. Jadi tempat yang sempit dan dimanapun itu bukan halangan kita untuk berkreativitas. Tetap harus fight dan semangat. Oke, Cak Eko lanjut. Kira-kira ya namanya usaha itu pasti ada ya naik turunnya. Itu apa hal yang menjadi suka dukanya? Mungkin pernah di titik terendah atau gimana? Kalau bicara yang kanton ini kan itu tadi saya balik bicara masalah Blue Ocean. Jadi dalam arti Blue Ocean itu memang betul-betul kita ini adalah suatu pioner untuk produk olahan ayam yang baru. Pioner untuk produk olahan ayam kanton ini yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan harga yang terjangkau. Otomatis dengan harga terjangkau. Makanya ada orang sukses,
orang besar dan orang pintar bicara itu memang modal itu bukan adalah suatu yang syarat utama. Apa materi lah istilahnya. Itu bukan yang utama. Bukan hal yang utama. Yang nomor satu adalah menurut yang, Cak Eko? Yang nomor satu adalah keyakinan, tekad. Keyakinan dan tekad. Keyakinan itu kita dapat balik lagi berdoa dan percaya nggak kita pada Tuhannya kita sendiri. Selalu melibatkan. Oh iya jelas. Tuhan ya. Jelas. Oke Cak Eko, berarti kalau boleh saya simpulkan, ayam kanton jenengan cukup berhasil dan dikenal masyarakat luas. Tapi yang namanya fase hidup, saya pernah mengalami Cak Eko. Jadi saya pernah mengalami masa transisi. Ketika saya kerja sebagai karyawan, ikut orang lain, kemudian ingin mengembangkan mimpi sendiri dengan berusaha sendiri, usaha sendiri, pasti ada masa transisi. Cuman kalau saya waktu itu, saya malam masih main musik, main band di kafe. Kemudian saya siang transisi itu untuk menjaga perpindahan dari ikut orang ke usaha sendiri. Saya menjaga income saya itu dengan main musik malam hari. Itu kalau saya. Kalau Cak Eko ini seperti apa? Masa transisi antara kerja di IT kemudian dengan gigih pengen usaha kuliner ayam kanton. Ini apa? Mungkin berdarah-darahnya seperti apa? Kan otomatis kan pendapatan berhenti. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Apa Cak Eko? Apa sampai jenengan mungkin ya nyun sewu? Apa utang-utang duit nanggone orang tua atau teman atau pripun? Kalau berdarah utang-utangan itu, utang itu wajib kalau bisnis itu. Siapapun iya. Ya. Siapapun. Almarhum Bob Sadino aja juga ngomong. Utang itu untuk semangat. Oh gitu ya? Oh iya jelas. Surabaya. Semangat. Surowani. Boyo utang, wani utang. Nah, itu makanya. Wis asli Ya, itu ya. Kalau masalah utang itu pasti ya. Makanya saya katakan bahwa dalam usaha itu nggak ada kita yang namanya wah saya tidak ada modal. Selama keyakinan, selama itu memang dibukakan jalan sama Tuhan, semua itu pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Berdarah-darah itu pasti Cak. Nah namanya bayi nggak ada yang langsung berdiri ya. Tidak ada. Nggak ada. Bayi itu pasti merangkak dulu. Lututnya saking aja bayi ini masih polos. Jadi dia merangkak. Itu kan sama aja sama kita. Seperti itu polanya. Oh polanya sama seperti itu. Kalau masalah utang-utang itu saya nggak ambil pusing Cak. Yang saya ambil pusing itu kalau masa pertama kita rebranding itu tadi, ayam kanton Surabaya itu. Jenengan bisa bayangan, Cak. Subuh saya bikin ayam kanton. Subuh ya, jam 4. Sudah gerak. Ayam kanton ini kan karena home industry. Dan memang ayam kanton ini pengolahannya betul-betul sehat, Cak. Jadi ayam itu kita olah, kotoran ayam itu betul-betul kita bersihkan. Jadi jangan sampai ada darah sedikit pun di dalam maupun di luar ayam. Di dagingnya ya? Di dagingnya. Setelah itu kita siram pakai air panas ya. Bayangin, minyak lemak-lemak kotorannya ayam yang di luar itu. Coba jenengan atau dulur-dulur sekalian nggak percaya, beli ayam kanton, ayam mentah di pasar. Sebelum digoreng, siraman pakai air panas ya. Itu nanti gelontor semua aja lemak-lemaknya aja. Kotoran-kotoran. Bayangin Cak, kalau yang asal potong, ditepungin, digoreng, kita makan Cak. Nah, jadi ini pengolahan ayam kanton ini 8 jam ya. Pengolahannya homemade sampai matang dan dihidangkan. Sampai jenengan rasakan tadi ya. 8 jam. 8 jam ya. Kita seperti itu saya jadi jam 4 subuh nanti sampai jam 12. Jam 12 saya istirahat sebentar. Jam 3 saya nyorong gerobak ya. Nyorong gerobak di Jiwok. Saya ingat. Gerobaknya masih ada. Awal sekali. Awalnya. Sebelum online, sebelum kita kerjasama sama GrabFood, GoFood, bahkan sekarang ShopeeFood itu belum. Luar biasa, betul-betul perjuangan yang luar biasa. Bayangin, tidak semua orang punya jiwa semangat seperti Cak Eko ini. Mau nyurung gerobak, ini luar biasa. Berapa lama Cak Eko jenengan nglakoni jualan ayam kanton nyurung gerobak itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Kemudian? Nah, yang lebih makanya kalau bagi saya utang-utang itu nggak ada masuk ke
keruwetan hidup ya. Yang menjadi keruwetan hidup saya, bayangin Cak ya, kita udah bikin ayam dari jam 4, istirahat jam 12, jam 3 saya nyuruh gerobak, berangkat, sampai jam 12 Cak ya. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Terus pulang ya jam 2 ya. Nah, kita tunggu jam 3 sore, kan buka jam 3 sore Cak. Sampai jam 12. Ya. Hari pertama sampai 1 minggu Cak. Yang laku berapa Cak? 1/4 ekor Cak. Seperempat ekor tuh harganya waktu itu masih 18.000. Belum sewa tempatnya. Iya. Belum kesel ya Cak. Dan itu jenengan ngerti Cak? Saya pakai topi dan kacamata Cak. Karena panas atau Isin apa? Cak. Isin Cak. harus apa? Ya waktu itu kan biasa Cak, kan masih jiwa muda. Kan halal. Loh iya, tapi bagi saya sendiri kan jatuh pamor Cak. Dulu kan saya kan kerja naik mobil, turun mobil, setiap hari ulang tahun. Iya. Jadi mungkin orang kalau tidak punya jiwa seperti Cak Eko, mungkin ya sudah akan jalan pintas. Yang dulunya kerja dengan naik mobil, keren, baju keren, rapi, tiba-tiba harus banting setir, nyurung gerobak, jualan ayam. Itu perlu tekad dan semangat yang luar biasa. Cak Eko luar biasa. Lah, kita semua rawit ini yang luar biasa. Mengupas tuntas kaum alit. Wong alit. Tapi memang wong alit dalam artian gini, karena saya yakin orang-orang besar pun itu berangkat dari jelas alit. Cak. Jelas. Tidak ada yang langsung ujuk-ujuk gede kan. Bener. Masuk Cak Eko nanti harapannya